Perkenalkan, nama saya Bernardus Ari Susanto. Saya mahasiswa Universitas Terbuka Palembang, Prodi Teknologi Pendidikan. Nomor induk mahasiswa 0566 79 12 7. Kali ini saya akan mengerjakan praktek tugas 2, yaitu tentang CD, GLS, dan sebagainya. Ya, kemudian sudah saya kasih penjelasan di layar ini. Ini soalnya. Oke, langsung saja kita buka CMD-nya. Yang pertama itu adalah CD atau change directory. Itu perintah untuk berpindah dari satu directory ke directory yang lain. Kita ketik CD. Oke, tampilannya seperti itu. Kemudian GLS atau clear screen itu digunakan untuk membersihkan semua tulisan yang ada di layar komputer. Juga digunakan untuk menampilkan file text. Perintah ini hanya bisa digunakan untuk satu file dan hanya untuk file text. Oke. Lalu kita lanjut nomor 3, GLS. GLS garis miring tanda tanya merupakan perintah yang menampilkan file bantuan untuk perintah GLS. Memberitahu kita bahwa GLS membersihkan layar. Ini adalah file bantuan dasar. Perintah yang lebih kompleks akan memiliki file bantuan yang lebih mendalam. Kita lanjut nomor 4, itu dir. Dir adalah fungsi untuk menunjukkan file bantuan untuk perintah directory, memiliki lebih banyak konten daripada file bantuan sebelumnya yang ditampilkan. Jadi tampilannya seperti ini. Dir. Lalu kita lanjut nomor 5, yaitu ipconfig. ipconfig adalah perintah yang bisa digunakan untuk menampilkan informasi seperti IP address, netmask, gateway, hostname, bahkan lama waktu sewa IP address pada network adapter yang terpasang pada komputer. Jadi tampilannya seperti ini. Kita lanjut nomor 6, ipconfig garis miring all. Itu merupakan perintah yang memberikan informasi hampir sama dengan perintah ipconfig default, namun memberikan informasi tambahan seperti pengaturan DNS dan WINS maupun MAC address yang digunakan. Jadi tampilannya seperti ini. Lalu kita lanjut nomor 7, ipconfig garis miring tanda tanya. Ini merupakan perintah yang akan menampilkan semua bantuan terkait dengan perintah ipconfig. Perintah ini semacam kamus yang memberikan panduan penggunaan jenis-jenis dari ipconfig. Selain itu, kita juga diberikan contoh-contoh dari penggunanya. Jadi untuk tampilannya seperti ini.
Oke, kita lanjut nomor 8, yaitu IP config release, yaitu perintah yang digunakan untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP address. Apabila perintah ini dijalankan, maka konfigurasi IP address komputer Anda akan menjadi kosong. Ketika dijalankan, koneksi akan dinonaktifkan, kemudian diaktifkan kembali, tetapi komputer tidak mendapatkan konfigurasi IP address dari DHCP server. Kita lihat tampilannya. Ya, tampilannya seperti ini. Lalu kita lanjut nomor 9. IP config venue, yaitu perintah yang digunakan untuk menetapkan alamat IP baru pada semua adapter jaringan, di mana koneksi ini akan mengambil nama koneksi secara spesifik, hanya berjalan pada klien yang telah dikonfigurasi dengan DHCP. Kita lihat tampilannya. Oke, tampilannya seperti ini. Lalu kita lanjut nomor 10, yaitu IP config DNS, yaitu perintah yang digunakan untuk menampilkan domain name system atau DNS termasuk localhost koneksi. Kita lihat tampilannya. Nah, jadi semua akan tampil di sini seperti inilah. Lalu kita lanjut nomor 11, yaitu IP config flush DNS. Itu merupakan perintah yang digunakan untuk mengosongkan atau mereset DNS chain. Di tampilannya seperti ini. Kita lanjut nomor 12, IP config register DNS, yaitu perintah yang digunakan untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server terdekat. Kita lihat tampilannya. Oke, tampilannya seperti ini. Lalu kita lanjut nomor 13, ping. Ping merupakan perintah yang digunakan untuk menampilkan suatu request, kemudian ada umpan balik tertentu terhadap request tadi dari suatu pengirim atau penerimanya. Apabila penerimanya ini aktif, maka akan terjadi koneksi atau reply. Tapi kalau tidak ada koneksi, maka akan terjadi perintah request timeout. Kita lihat tampilannya. Nah, jadi beginilah tampilan ping itu. Lalu kita lanjut nomor 14, net start. Adalah perintah yang digunakan untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari dan ke komputer yang sedang dipakai. Pada prinsipnya, net start sama dengan text manager. Jika text manager menampilkan proses dan aplikasi yang sedang berjalan, sedangkan net start menampilkan layanan informasi jaringan yang sedang dipakai beserta dengan informasi lainnya seperti IP dan portnya. Kita lihat tampilannya dari net start. Oke, tampilannya seperti ini. Lalu kita lanjut nomor 15. Kita tunggu. Oke, kita lanjut nomor 15, yaitu threshold. Itu perintah yang digunakan untuk memberikan informasi dari rute yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan. Ini dilakukan dengan mengirim pesan Internet Control Message Protocol atau ICMP, ISO request,
ke tujuan dengan nilai time to life yang semakin meningkat. Informasi rute yang merupakan daftar interface router yang terdapat pada jalur antara host dan tujuan. Kita lihat tampilannya. Oke, inilah tampilannya. Lalu kita lanjut nomor 16 yaitu path ping. Yaitu perintah yang digunakan untuk mengukur network latency dan network loss. Path ping mempunyai sistem kerja yang mirip dengan gabungan antara ping dan tracer. Kita lihat tampilannya. Oke, seperti inilah tampilan path ping. Lalu kita lanjut ke nomor 17, NS lookup. Yaitu tool yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai dan dapat digunakan untuk mendiagnosis server DNS. Kita lihat tampilannya. Jadi beginilah tampilannya. Dia menampilkan address IP-nya. Masih di nomor 17, kita NS look. Kita lihat tampilannya, lookup Google.com. Oke, tampilannya akan seperti ini. Lalu kita lanjut nomor 18 yaitu nets. Itu perintah yang digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh nets seperti mengkonfigurasi pengaturan jaringan seperti IP address, subnet mask, default gateway, DNS, WINS, firewall, dan banyak hal lainnya. Kita lihat tampilannya. Kita tuliskan nets interface IP show config. Kita lihat tampilannya. Oke, nets seperti ini tampilannya. Lalu kita lanjut nomor 19, route. Ini digunakan untuk menambah, membuang, atau menukar perintah routing table dalam sebuah host. Perintah ini biasanya digunakan untuk host dalam sebuah jaringan yang mempunyai 2 atau lebih router. Router ini digunakan untuk menyusun trafik komunikasi host berdasarkan IP dan subnet, serta router atau gateway. Jadi contohnya penggunaan route-nya sebagai berikut ya. Kita lihat. Kita coba route print. Kita lihat contohnya. Jadi route print untuk mendapatkan perintah waktu routing table ya, kita lihat. Nah, seperti inilah tampilannya. Kemudian kita lihat lagi contohnya route add. Jadi untuk menambahkan perintah routing ya ini. Kita lihat. Oke, seperti inilah. Kemudian contoh satu lagi route delete. Ini menghapus perintah routing ya. Oke, seperti inilah tampilannya. Lalu kita lanjut nomor 20. Net. Net adalah perintah untuk melihat opsi seperti tampilan pengguna, sesi, mulai, dan berhenti. Masing-masing ini dapat membantu kita menganalisis konfigurasi jaringan dan membuat modifikasi. Kita lihat tampilannya. Let's. Oke, seperti ini. Oke, sudah tampil semua. Baik, terima kasih. Tugas
2 praktik jaringan komputer sudah saya kerjakan. Semoga bermanfaat untuk semuanya dan sukses selalu.